Haleluya, shalom saudara. Saya mau ajak kita semua berdoa saat ini. Kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada saat yang lebih indah Tuhan selain saat-saat kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Selain saat-saat kami memuji menyembah-Mu bersama-sama Tuhan. Bersama-sama orang percaya saat ini Tuhan, kami mau mengagungkan pujian kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau Tuhan yang bertahta dalam pujian kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Tuhan Kau layakkan kami semua untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat terindah. Indah
Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah damai hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami Tuhan. Kami masih diberi kesempatan memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini saat yang indah Tuhan bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat di setiap masing-masing kami Tuhan. Dan biar Tuhan hari tiap hari Tuhan kasih setiamu selalu baru bagi kami Tuhan. Kami siap Tuhan memulai ibadah ini. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya saudara. Saya mau ajak kita bersama-sama saudara. Ini salah satu lagu yang mungkin waktu zaman kita kecil ya saudara. Tapi lagu ini sangat membantu saya saudara. Mari saya ajak semua bangkit berdiri. Tiap langkah. Mari kita berdoa dalam Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya melindungiku di tengah gelombang. Hatiku tetap tenang, tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang ada. Mari semua katakan, tiap langkahku, amin, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang. Hatiku tetap tenang teduh. Karena ada Tuhan, saudara. Katakan sama-sama. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang ada. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang ada. Hingga sekali nanti aku tiba. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang ada. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang ada. Haleluya. Tetap berdiri, saudara. Saya masih ingin mengajak saudara untuk bersama-sama. Mari kita nyanyikan hari-hari lagu ini. Lagu ini, saudara, tiap kali ketika saya berangkat kerja, saudara, saya sering nyanyi lagu ini. Mari katakan sama-sama. Hari-hari bersama Yesus. Suka duka bersama Yesus. Persoalan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamat. Katakan hari-hari lalui bersama siapa, saudara? Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan bersama Yesus Juru Selamat. Coba katakan hari-hari. Amin. Bersama Yesus. Inilah sukacita kami, saudara. Bersama Engkau, Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak labur oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak labur oleh hujan. Ku mau menari memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas,
main musik memuji Tuhan. Haleluya. Dan kasih setia Tuhan menemani kita tiap hari tiap hari. Sama-sama katakan, kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Oh, kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Saya rindu jemaat saja, katakan kasih setiamu tak lekang oleh hujan. Kasih setiamu. Mari sama-sama katakan, ku mau menari memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Oh, kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Tak lapuk oleh hujan. Sekali katakan, tak lapuk oleh hujan. Jangan dulu saudara. Biar kasih yang dari surga saat ini mengalir ke tiap-tiap jemaat saat ini, mengalir bagi yang saat ini melihat ibadah ini. Biar kasih Tuhan menjamah masing-masing pribadi, lepas pribadi. Biar kasihnya mengubah, biar kasihnya menjamah kita, biar kasihnya menegur kita, biar kasihnya menarik kita kembali kepada cinta mula-mula itu. Mari katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai. Mari katakan kasih dari surga. Kasih dari Bapa
kasih dari Yesus. Membuat damai di hati. Katakan sama-sama mengalir. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Sama-sama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi balikku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat, siapa namanya rumah juga depan. Hadirat kudusmu memenuhi balikku, dan ku bersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi balikku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi balikku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan Kau hadiri di tengah-tengah kami siap Tuhan untuk dilawat oleh Engkau. Dalam kerendahan hati kami rindu datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi ini kami rindu persiapkan seluruh kehidupan kami, menjadikan kehidupan yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kami rindu saat ini lawatan Allah terjadi atas kami. Mari Roh Kudus bekerja atas kami dan kami siap dibentuk oleh firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus itu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan kami bersama-sama. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama belajar. Ketika tadi saya mendengar kita belajar bersama-sama, ketika kita menyanyi lagu-lagu yang lama, tiap langkahku, mengingat bahwa saya masih muda. Ya, memang ini mengingatkan kita tiap langkahku. Ini lagu favorit ketika pada tahun 80-an
ketika saya masih berada di mana? Di kuliah, yaitu ini lagu favorit yang terus saya nyanyikan karena kita tahu bahwa kita tidak dapat jalan sendiri, sehingga ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, kita tahu Tuhan memimpin kehidupan kita sampai ke rumah Bapa di Saudara. Saudara, kita akan belajar bersama-sama betapa penting kita bisa melihat bahwa kalau saudara perhatikan pada tanggal 26 Mei ini, itu akan terjadi di dalam bentuk blood moon full, ya, penuh. Saya tidak tahu apakah di Indonesia kan bisa terlihat atau tidak, tetapi satu hal yang kita akan belajar dari tanda-tanda zaman akhir ini, kita sering diperhadapkan atau kita melihat blood moon, dan saya perhatikan ketika terjadi blood moon itu dunia akan terjadi sesuatu hal-hal yang mengingatkan manusia. Firman Tuhan mencatat bahwa hari-hari terakhir ini kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Sehingga saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, terlebih menjelang waktu yang sudah sangat singkat ini, pengenapan firman Tuhan semakin nyata, semakin jelas. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita lebih lagi untuk mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Inilah yang menjadi satu hal ketika kita menghadapi tantangan di muka bumi ini. Tentunya tantangan ini tidaklah mudah. Kita melihat ekonomi saat ini sedang dalam keadaan banyak yang stagnan, sehingga banyak orang sekarang ini memanipulasi banyak hal, sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak baik, termasuk orang-orang yang percaya itu seringkali melakukan hal-hal yang tidak jujur di dalam mamon. Di dalam bentuk apapun mereka mencari sesuatu demi untuk hidup di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia mengingatkan bahwa kepada murid-muridnya, mari kita belajar di mana menjadikan murid-murid Kristus siapa yang setia. Dari kurang lebih 500 murid lebih daripada itu, ketika Yesus berkata bahwa untuk tetap tinggal di Yerusalem, tetapi hanya kurang lebih 120 murid yang ada di dalam bait menunggu kepada janji Allah. Kita melihat kesetiaan di hari-hari ini sangatlah terbatas. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau setia dan tidak mau taat, terlebih menghadapi gonjangan-gonjangan di muka bumi ini. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang ada dengan kedatangan Tuhan yang sudah sangat tinggal. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 11, dikatakan Yesus terangkat ke surga dan dia akan datang kembali. Sebelum datang kembali akan terjadi sebuah satu rapture. Tuhan Yesus menjemput umatnya atau orang-orang yang kudus yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Mari kita mengkoreksi diri kita, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sudah berkenan di hati Tuhan, yang benar-benar sungguh-sungguh kita mencari dengan hati yang sungguh-sungguh. Hari pertama di dalam kita berdoa bersama-sama menjadi disampaikan Tuhan bagaimana kita hidup sungguh-sungguh atau tidak ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan dengan hati yang benar-benar layak atau tidak. Banyak orang yang berdoa tetapi tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh. Banyak orang yang berdoa tetapi sikapnya tidak baik. Banyak orang juga yang sudah berdoa tetapi sedang perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal-hal demikianlah mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita hidup dengan satu tujuan, kita mempersiapkan saat nanti terjadi pengangkatan, saat sangkakala berbunyi, apakah kita menjadi orang-orang yang mendengar sangkakala itu sehingga kita siap itu diangkat di atas awan-awan bertemu dengan Tuhan
Yesus Kristus. Inilah saudaraku yang sedang kita persiapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari, selagi waktu masih ada, benar-benar kita sudah bisa menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Kita koreksi dalam diri kita. Jika pada saat ini, terlebih dulu saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudaraku untuk belum kita masuk di dalam inti, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Lebih dahulu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Di situ dikatakan dengan jelas, saudaraku, bahwa ketika Yesus naik terangkat ke surga dan dia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, perhatikan baik-baik, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Di sini kita bisa melihat, saudaraku, dia akan datang, dia pasti akan datang kembali. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa di dalam penyembahan, saudaraku, Tuhan berbicara dengan jelas bahwa waktu dipercepat. Waktu ini dipercepat benar-benar, dan kalian bisa melihat sekarang ini betapa cepatnya hari. Kemarin anak kami yang perempuan, dia berkata, "Mah, kok cepat sekali ya waktunya ini, sudah hari Sabtu. Baru kemarin rasanya hari ini, kok sekarang sudah Sabtu." Rasanya cepat. Nah, di sini saudara, menjadi satu, banyak orang berkata hari ini begitu cepat. Nah, kita tidak tahu kapan saatnya, apa yang terjadi, tidak ada satupun yang tahu. Tapi kalau saudara perhatikan dengan baik, dari dulu jamnya pun sama, 24 jam tidak pernah dirubah, tetapi merasakan hidup kita itu cepat sekali. Nah, oleh karena itu saudara, kalau hari tidak dipercepat, maka kita bisa lihat bahwa manusia itu banyak sekali yang berdosa dan akan bertambah berdosa. Karena disinilah kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan ketika dia turun di atas awan-awan. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita dengan baik-baik. Selagi kesempatan yang ada bahwa akan terjadi sebuah satu pengangkatan nanti, kita mempersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Ayat yang ke-14 kita lihat. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Disinilah Tuhan memberikan kesempatan. Inilah sudah waktunya kita untuk berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan, saat ini mari dengan kita mempersiapkan saat-saat ini setelah Yesus naik ke surga. Kita tahu saudaraku, 10 hari kita berdoa menunggu di dalam Roh Kudus turun. Tetapi saat ini kita sudah berulang kali setiap tahun kita mengadakan ini, dan saya yakin percaya kita semua pasti kita sudah merindukan, dan kita pasti orang tertentu yang sudah minta pasti kita sudah mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Tetapi mana yang tidak kita tekankan saat ini adalah kita aplikasikan, kita untuk mempersiapkan hidup kita sampai pada waktu terjadi rapture, terjadi pengangkatan. Di dalam pengangkatan ini tidak ada satupun yang tahu, sehingga ketika firman Tuhan mencatat, ada yang di ladang, yang satu terbawa, yang satu tertinggal. Dan akan terjadi di banyak hal. Mungkin di dalam gereja ini yang tidak siap akan tertinggal, yang sudah siap ketika mengadakan ibadah, ketika waktunya terjadi rapture.
Ada diangkat cuma tinggal bajunya saja, yang lain tertinggal. Itu kita mengerikan. Tetapi satu hal menjadi doa kami yang sudah cukup lama, jangan sampai keluarga kita, saudara dan saya, jangan sampai ada satupun itu yang tertinggal ketika terjadi pengangkatan. Inilah yang perlu kita persiapkan. Mari dalam kita berdoa bersama-sama. Nah, saat ini kita tahu, tadi kita pujikan tiap langkahku untuk memimpin di tengah badai dunia yang menakutkan. Memang saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Dunia ini tidak tahu kita memprediksi seperti apa. Berapa bank pada waktu lalu kepada saat corona, mereka sudah memprediksi akan terjadi corona hilang dan akan terjadi pengangkatan yang di dalam ekonomi yang luar biasa. Ternyata tidak demikian. Orang usaha sudah memikirkan pasti akan terjadi seperti itu, ternyata tidak. Nah, banyak orang sekarang tidak bisa meramalkan tepatnya seperti apa. Nah, disinilah kita melihat keadaan semakin sulit. Nah, saya perhatikan dan terjadi blood moon, pasti akan terjadi sesuatu hal-hal yang kurang baik, yaitu untuk mengingatkan manusia supaya bertobat. Saudara perhatikan berapa tahun ini terjadi blood moon, terus blue moon. Wah, saudaraku, blood moon ini sudah berapa kali? Dan ketika saya perhatikan terjadi blood moon, pasti dalam suatu segera terjadi sesuatu. Terjadi blood moon, terjadi sesuatu. Nah, tanggal 26 ini bulan Mei, saudara bisa lihat di Google. Seperti apa blood moon, saudaraku, nanti kita akan melihat itu full. Nah, kita bisa melihat akan kejadian di muka bumi, tidak ada satupun yang tahu akan terjadi seperti apa. Tetapi saya mengajak kepada kita semua, pemirsa yang ada, yang mendengarkan live streaming ini, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan secara khusus, mari kita persiapkan hidup kita menghadapi di dalam tantangan yang tidaklah mudah, di dalam badai yang tidak mengerti seberapa besar. Tetapi pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa menjadi menang di atas musuh kita. Kemenangan di atas musuh kita, saudaraku, kita akan melihat, inilah menjadi tema kita, dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita saat ini tentang hal berdoa bersama. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Satu hal saya tertarik akan hal ini. Sekalipun mungkin kita sudah membaca berulang-ulang tentang ayat ini, tetapi kita akan belajar kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Demikian juga bagaimana kemenangan kita untuk menghadapi musuh. Ini tema yang akan kita pelajari bersama-sama. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13 akan saya bacakan, dan Bapak Ibu Saudara menyimak baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Perhatikan ayat 11 sampai 12. Ini menjadi inti yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa
Sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menompang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Perhatikan 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita pelajari Amalek ini, saudaraku, ini adalah anak cucu keturunan Esau. Ketika Esau dan Yakub, saudara bisa melihat ceritanya, ketika hak kesulungan itu diberikan sebetulnya kepada Esau tetapi kepada Yakub. Di sini terjadilah kekecewaan. Nah, akhirnya turun temurun tanpa disadari. Turun temurun sehingga menjadikan musuh bebuyutan. Nah, di dalam hal ini seringkali kita terjadi di dalam ketika kita menghadapi Amalek, musuh. Seringkali kekecewaan itu terjadi. Mari saya boleh tanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, di sini siapa yang tidak pernah, sekalipun pemirsa yang ada, yang tidak pernah kecewa? Boleh angkat tangan. Tidak ada satupun. Saya pun pernah merasa kecewa. Di sini kecewaan ini seringkali terjadi dipelihara, sehingga terjadilah permusuhan. Saudara bisa melihat hari-hari ini banyak sekali permusuhan terjadi. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, di dalam permusuhan ini perlu ada pemberesan, perlu ada rekonsiliasi. Terjadilah pemulihan, segala sesuatu ini harus terjadi. Sebelum Yesus datang, harus terjadi pemulihan segala sesuatunya. Nah, hari-hari ini mari kita melihat bagaimana kita hidup, sehingga tidak menjadi penghalang di dalam kita berdoa. Nah, mari saudara, ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama di dalam kita menang atas musuh, yaitu di dalam berdoa. Di mana menjadikan satu hal sangat penting, bahwa ketika Yosua berperang lawan Amalek, Musa, Harun, dan Hur, dia naik ke puncak. Ketika saudaraku Musa mengangkat tangan, menanglah bangsa Israel. Ketika tangannya turun, maka Israel kalah. Dan kita perhatikan bahwa ketika Musa melakukan sendiri, penatlah tangannya. Berapa kali kita seringkali penat di dalam kita berdoa, di dalam kita memuji kepada Tuhan, di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan. Seringkali kita merasa penat untuk berdoa. Menjadi bukti berapa banyak orang, termasuk orang pelayanan, ketika diajak berdoa penat, semangatnya lemah, semangatnya pudar untuk berdoa. Hari-hari ini kita bisa melihat Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita berdoa bersama-sama, seia sehati, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, rajin, giat, apapun halangannya, tidak peduli apapun halangannya, tetap ia bertekun berdoa. Bagaimana kita hari-hari ini? Ketika kita ajak untuk berdoa dengan satu tujuan, adalah kita mempersiapkan jangan sampai ada satupun yang tertinggal ketika terjadi hari Tuhan pengangkatan, ketika Yesus menjemput umatnya.
bagaimana kita? Sukakah kita berdoa? Sukakah kita menyembah kepada Tuhan? Karena di surga itu, saudaraku, hanya lebih banyak itu pujian penyembahan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Penyembahan yang luar biasa. Oleh karenanya, bagaimana jemaat Tuhan di hari-hari ini seringkali terjadi seperti Musa penat tangannya. Orang yang sudah pelayanan seringkali sama penat, pelayanannya lemah, tidak ada satu gairah lagi. Makanya Tuhan berkata, kembalilah kepada cinta yang mula-mula. Karena banyak orang di hari-hari ini sudah tertuju matanya, memprioritas utama itu dunia, kebutuhan, bukan prioritas keselamatan. Jika kita menjadi murid, kita tahu, saudara, menjadi prajurit itu hanya taat kepada komandannya. Dia tidak memperdulikan dirinya ketika berperang, tidak memikirkan nanti kemana dan masa banyak, tidak. Tetapi bagaimana cara dia untuk berperang, dia menang, sehingga dia bisa menuruti apa kata komandan. Apakah hari ini kita sama? Yesus berkata, mari tunggulah kau di Yerusalem, jangan kemana-mana. Muridnya diberitahu, karena kau akan penuh dengan Roh Kudus dan kau menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tapi bagaimana kita ini, saat ini, gereja Tuhan di hari ini yang sudah penuh dengan Roh Kudus? Apakah ada antusias untuk tetap berdoa, tetap untuk menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, memikirkan perkara-perkara di mana Kristus ada, bukan di dunia ini? Inilah, saudaraku, yang menjadi satu hal Tuhan mengingatkan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia tidak menghendaki satupun ciptaannya itu binasa. Hari-hari ini mari persiapkan kita menjadi murid-murid Kristus, yang menjadi murid Kristus yang menunggu janji Allah. 120 orang, tetapi 120 orang ini pun di dalam pelayanannya, saudara, itu orang-orang khusus yang dipanggil Tuhan, dipakai luar biasa. Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Luar biasa, penuh dengan kuasa. Hari-hari ini saudara sedang dipersiapkan, saudara dan saya sedang dipersiapkan. Kita semua pemirsa yang mendengarkan sampai seluruh dunia pun ini sudah dipersiapkan. Inilah waktunya kita bersama-sama. Mari bersama-sama, jangan sampai seperti Musa ketika sendirian berdoa, tangannya penat. Ketika dia mulai lemah, doa sudah mulai lemah, pelayanan sudah mulai lemah, rohaninya sudah lemah, rohaninya sudah kelap-kelip, sudah tidak ada antusias ke gereja ya ke gereja, tapi tidak ada satu antusias untuk ingin bertemu dengan Tuhan. Yang penting aku datang ke gereja, apalagi dalam keadaan aku ngantuk. Di gereja enak, AC, duduk, tidur. Saudara, marilah persiapkan. Ini waktunya gereja Tuhan bangun dari itu. Kemarin ketika kita berdoa, saya mendapatkan sebuah satu penglihatan yang saya belum tahu artinya. Itu terjadi tsunami. Gelombangnya itu terus gak henti-hentinya. Ini saya sedang berdoa, Tuhan apa artinya? Kalau yang waktu Selasa yang saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudaraku, ketika pimpin pujian menyampaikan, saya melihat penglihatan dengan jelas 3 kali bahwa ketika Yesus disalib di belakang sini, dia melihat, dia menengok ke kanan, selalu ke kanan. Pertama saya nggak tahu artinya. Baru kemarin malam
diberikan satu jawaban. Hingga ketika dia disalib, ada yang berjalan di sisi kiri dan ada yang di sisi kanan. Di sisi kanan ini, saudaraku, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah akan aku ketika aku di Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya, sekalipun kita berdosa, tetapi ketika kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, di sini memberikan hidupnya, maka kita adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Jika inilah tujuan akhir, di mana sampai ketika Yesus datang, tidak ada kita didapati cacat dan celah di hadapannya. Disinilah yang ingin kita bawa. Mari kita kembali kepada inti firman yang akan kita pelajari bersama-sama, sehingga kita tidak terjadi penat seperti Musa. Tapi bagaimana kita menjadi menang atas musuh, persoalan apapun sedang kita hadapi, persoalan dunia yang sedang sangat mengerikan, badai yang sangat mengerikan, bagaimana kita bisa menang untuk menghadapi musuh kita. 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Ayat 12 berkata, maka penanglah tangan Musa, sebab itu mereka yaitu Hur dan Harun mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Perhatikan saudaraku, ayat ini menjadi tema yang akan kita pelajari. Harun dan Hur menompang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Sisi satu dengan lain saling menompang. Ketika tangan Musa terangkat, maka ayat 13 dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Hari-hari ini 3 hal kita akan pelajari. Yang pertama, saudara, bagaimana gereja lokal. Sudahkah kita berdoa bersama-sama? Seia, sehati, sepikir, untuk kita mendoakan siapapun mereka, tidak peduli dirimu seperti apa, karena jiwa itu perlu diselamatkan. Di dalam berdoa tidak memandang status, tidak memandang jabatan, tidak memandang engkau kaya atau miskin, tetapi mari siapapun Tuhan gerakkan dia, dukungan dalam setiap kita, gembala, jemaat saling mendoakan, pengurus dan pengurus saling mendoakan, jemaat satu dan lain saling mendoakan, sehingga kita saling melengkapi, menopang di sisi yang kanan dan di sisi yang kiri. Gembala mendoakan jemaat, menopang di dalam terus berdoa. Tetapi apakah jemaat menopang di dalam doa untuk gembala? Ini yang seringkali tidak terjadi. Cuma hanya apa? Menyalahkan gembala, menyalahkan gembala, menyalahkan pemimpin. Dimanapun kau berada, jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama. Karena gembala tidak bisa melakukan sendiri. Musa sendiri menjadi satu contoh. Dia ketika mengangkat tangannya dan berdoa, lama-lama menjadi penat, lemah. Disinilah perlu saling menopang satu dengan yang lain. Makanya saudara, kita bisa melihat tadi di dalam kisah Rasul pasal 1 ayat 14 mengatakan, berdoa seia sehati dengan tekun. Arti sehati, searah, setujuan, sepikiran. Tidak ada satu di antara kita saling. Kelompok-kelompok ini tidak ada. Aku yang paling ini gak ada.
Semua kita sama di hadapan Tuhan, menjadi hamba di hadapan Tuhan. Upahnya pun juga sama. Oleh karenanya disinilah di waktu hari terakhir, hendaklah kita saling mendoakan satu dengan lain, saling menopang satu dengan lain, dengan satu tujuan, kita mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus yang siap sedia, yang lemah dikuatkan, yang dalam kekurangan mari kita tempang, bukan difitnah, bukan dijelekan. Ini sudah tidak waktunya lagi satu dengan lain saling menjelekkan si A seperti ini dalam pandangan kita. Marilah kita memiliki dengan pandangan Kristus. Kristus pun juga tidak memandang kita. Ketika kita masih berdosa, disinilah Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Betapa kotor dan hinanya manusia, tetapi Kristus tetap mengasihi orang berdosa. Tetapi Dia benci akan dosa tersebut. Di sini kita bisa mengerti betapa kita perlu hari-hari ini. Mari jemaat Tuhan, janganlah engkau lemah rohanimu. Tingkatkan dari hari-hari ini untuk kita berdoa bersama-sama, giat kita melayani, giat kita dalam pekerjaan Tuhan, giat kita beribadah, giat semuanya apa menjadikan satu yang Tuhan inginkan. Giat inilah waktunya. Biarkan roh kita menyala-nyala dalam kita melayani Tuhan. Ini waktunya. Lakukan sekuat tenaga kita. Kalau saya pelajari, menjadi murid itu mati-matian. Arti mati-matian itu tidak peduli akan dirinya sendiri. Lihat murid-murid Yesus, dia karena Injil, karena Kristus, karena firman, dia tetap memberitakan firman sekalipun dia rela mati. Bahkan ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib terbalik, dan banyak hal. Di hari-hari ini, nanti kita akan bisa melihat. Kalau saudara pelajari di dalam hari-hari ini, kekejian dalam orang-orang yaitu antikristus yang hidup di dalam dosa. Karena Kristus, saudaraku, itu akan disiksa luar biasa. Untuk menyangkal Kristus itu disisanya luar biasa. Ya, tangan dipotong dulu, jari. Mau nggak kau menyangkal Yesus? Tidak mau, potong lagi, potong lagi, potong. Terus kakinya semua. Mau nggak menyangkal Kristus? Sampai dia menyangkal Kristus baru kalau tidak dibunuh. Ada darahku yang masuk blender hidup-hidup. Blendernya itu kayak batu raksasa. Batu dengan batu digiling. Yo, mau nggak kamu percaya batu itu? Nggak mau, masukin. Udah, blender. Ada digergaji. Ini firman. Oleh karenanya saudara, mari tetaplah engkau bertahan. Sekalipun kita diizinkan Tuhan menghadapi masa-masa ini. Apakah kau tetap setia? Apakah kau tetap taat? Apakah kau tetap tidak berubah imanmu? Sekarang ini saudaraku, banyak orang beralih. Dengan adanya masalah corona ini, sudah orang banyak sekali sudah meninggalkan kesetiaan untuk beribadah kepada Kristus. Takut untuk beribadah, tetapi mereka berani kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman. Dia tidak takut, ke mall tidak takut, kemanapun dia makan bersama-sama tidak takut. Tetapi kalau untuk ke gereja berdoa, mereka mengatakan nanti dulu. Takut kumpul-kumpul, takut kena corona. Saudara, saya ingatkan, ini sudah waktunya pengenapan firman semakin dinyatakan. Hari semakin dekat. Dan Tuhan berkata,
tidak lama lagi waktunya akan Yesus menjemput kita. Mari persiapkan hidup kita. Jangan sampai kita benar. Inilah kita mari bangun dari tidur. Adalah kita saling melengkapi. Gereja Tuhan di hari-hari ini, gereja lokal saling melengkapi. Harun dan Hur saling melengkapi di kanan dan kiri. Kelemahan satu dan lain saling melengkapi, saling mendoakan, saling semua bersama-sama dengan satu tujuan supaya kita menang atas musuh. Bagaimana kita saat ini? Hari ini 10 hari kita berdoa. Kita adakan puasa 10 hari. Bagi saudara, silakan puasa mau seperti apa. Kami adakan puasa dari hari pertama. Ya, dan aku ini berdoa. Ini sudah hari Sabtu, Minggu, 3 kali ya. Cuma 1 minggu, 3 kali. 3 kali hari ini. Nanti sore ada, sampai nanti Sabtu, Minggu depan baru. Kita minta pengenapan firman Allah, pengenapan janji Allah diberikan atas kehidupan kita. Oleh karena persiapkan hidup kita. Hal yang pertama ini saudara perlu kita lakukan gereja Tuhan. Mari, jangan engkau penat, jangan sampai engkau lemah semangat berdoa. Hari-hari ini justru ketika waktu ada, lebih giat lagi untuk kita berdoa, lebih giat lagi untuk kita beribadah, lebih giat lagi kita dalam melakukan hal-hal apa yang Tuhan kehendaki supaya kita didapati tidak cacat dan tidak celah ketika waktunya tiba. Hal yang kedua, selain daripada gereja lokal, sekarang ini bagaimana keluarga? Hal yang kedua kita bisa lihat keluarga. Apakah keluarga sekarang ini suami dan istri, anak suka berdoa? Berapa banyak sekarang ini keluarga menjadi lemah, penat, sehingga kita bisa melihat keluarga di hari-hari ini sedang banyak yang digoncang. Ketika ekonomi sedang dalam keadaan porak-poranda karena di dalam keadaan sekarang ini corona. Berapa banyak sekarang ini saudaraku keluarga goncang, penat, hingga mereka tidak mau berdoa. Ketika melihat masalah, aku udah gak mau berdoa. Aku benci sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Mengapa? Seringkali terjadi dalam keluarga seperti ini. Dan tidak sedikit keluarga yang akhirnya perceraian terjadi. Inilah saudaraku, mari, mengapa bisa terjadi demikian? Karena seorang suami menjadikan seorang imam yang mengatur dalam keluarga untuk berdoa bersama-sama, mendoakan keluarganya, baik keluarganya terus diberkati, menjadi keluarga yang terus tetap kuat, terlebih menjadi keluarga istri dan anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadikan suami yang tunduk kepada Kristus. Inilah saudaraku yang perlu. Bagaimana suami-suami sekarang ini, waktunya saat ini saudaraku, mari, banyaklah suami-suami ini sekarang mendekat kepada Tuhan. Banyaklah laki-laki yang saat ini mencari Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah kepada Tuhan. Karena waktu sudah tidak akan lama lagi di muka bumi ini. Ketika sekarang ini bagaimana istri-istri, sudahkah engkau penat di dalam rohanimu? Marilah tunduk kepada suamimu, karena itulah perintah. Oleh karenanya saudaraku, mari kita belajar. Anak-anak, sudahkah kau menghormati orang tuamu, mentaati orang tuamu? Seringkali terjadi penat dengan keadaan zaman saat ini, terlebih sekarang ini dengan keadaan dalam dunia dengan multimedia. Orang sudah terpengaruh oleh multimedia. Bukti, ini bukti, contoh.
Ketika orang tua menyampaikan sesuatu dalam kebenaran, ngasih tahu sama anak-anak, ini loh caranya gini, nggak percaya kan orang tua? Dia carinya kepada siapa? Mbah Google. Ternyata Mbah Google ini sering menyesatkan. Saya berapa kali tersesat dengan nanya Google. Kita pergi ke suatu tempat, ikuti cara Google, ternyata diputar-putar sampai ke desa. Yang tadinya sebenarnya cuma ditembus 1 jam, ternyata sampai 2,5 jam baru nyampe. Ada lagi yang lucu, ya, ada lagi yang lucu. Ketika saudaraku menjadi satu rumah, ternyata diputar-putar sama Google. Ternyata apa? Jalannya semakin sempit, mobil nggak bisa masuk. Dan pernah terjadi, ya, itu kalau salah di Semarang atau di mana saya lupa. Ya itu, jalan buntu, jalan untuk jalan kaki, mobil tidak bisa masuk. Tapi Google mengatakan belok kiri, belok kiri. Udah tak terusin, kembali lagi, belok ke kiri, belok ke kanan. Itu jalan itu lagi. Ini Mbak Google privacy. Nah kadang-kadang Mbak Google-nya lucu. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ngeyel saudaraku. Ya, ini lucu. Lalu saya katakan sama Mbak Google, oh dasar. Ini tidak. Ya, lebih percaya kepada ini. Hari-hari terakhir ini banyak sekali regenerasi yang cuma hanya percaya dengan ini. Mari, hendaklah kita lebih percaya kepada ini. Alkitab, karena ini adalah firman Allah. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Berdoa bersama-sama. Keluarga, inilah waktunya kita berdoa bersama-sama. Marilah kita bersama-sama untuk rindu datang kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali keluarga yang sedang penat untuk berdoa, sedang penat untuk mencintai satu dengan yang lain. Cintanya sudah pudar. Saat ini ingatkan kembali, hai suami, jangan pernah kau sakiti istrimu, jangan kau berlaku kasar terhadap istrimu. Hai istri-istri, tunduklah, jangan kau pernah engkau memperkatakan suamimu di depan orang. Hai anak-anak, mari taatilah, hormati orang tuamu, karena itu sebagai satu perintah. Ketika kau melakukan ini, maka berkat Allah dicurahkan atas hidupmu. Dan piramid ini tidak boleh dibalik. Karena Kristus tunduk kepada Bapa, suami tunduk kepada Kristus, istri tunduk kepada suami, dan anak-anak harus menghormati orang tua. Tapi berapa banyak di hari ini piramid ini dibalik. Akhirnya terjadilah penyesatan mulai terjadi, dan akhirnya orang ini banyak yang menyesal. Oleh karenanya, mari suami-suami, kasihlah istrimu. Janganlah engkau merasa penat untuk mengasihi istrimu. Hendaklah kita belajar seperti jahe. Semakin tua semakin apa? Pedas. Semakin keras jahenya. Hidup kita sama. Semakin tua kita semakin mengasihi pasangan kita. Yang tadinya pacaran nempel terus, sudah punya anak satu, sudah mulai jaga jarak. Corona katanya harus jaga jarak. Semakin lama semakin berjaga jarak. Tidurnya harus di sana, buat di sini. Mulailah pisah daripada rumah. Lu rumah di sana, gua rumah di sini. Di sini mulai banyak terjadi para suami dan istri yang sudah tidak akur. Inilah waktunya. Mari saling kembali dalam kasih yang mula-mula, untuk kita saling mencintai, saling mengasihi. Karena zaman akhir ini kasih semakin dingin. Tuhan menghendaki kembalilah, bertobatlah, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Cintailah sesama, cintailah saudaramu, pasanganmu, cintailah orang tuamu, cintailah anakmu. Jangan sampai merasa penat.
disinilah Harun dan Hur menopang daripada Musa. Jika ketika mengangkat tangan, menyerahkan kepada Tuhan, banyak berdoa menyembah kepada Tuhan, mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita dan kita akan menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, saudaraku, dilihat berkeluarga, mari. Bagaimana keluarga kita di hari-hari ini? Sudahkah kita memiliki keluarga yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan? Memiliki keluarga yang benar-benar? Saudara, saya sampaikan pada siapapun yang ada, selagi kau masih punya pasangan, cintailah sungguh-sungguh pasanganmu sampai mau memisahkanmu. Kenapa, saudara? Ketika kau kumpul saling membenci, ketika pasanganmu sudah tidak ada, dipanggil Tuhan, di situ baru terasa lonely, baru terasa, dan baru timbulan cinta. Yo, suamiku, istriku. Percuma. Orang tuaku, percuma. Selagi waktu masih ada kesempatan, cintailah anak-anak, cintalah orang tuamu. Suami, cintailah istrimu, bukan istri orang lain. Suami, istri, cintailah suami, bukan suami orang lain. Mari anak-anak, selagi waktu masih ada, hormatilah orang tuamu, karena nanti suatu waktu pasti orang tuamu tidak ada. Disitulah kau baru mempersembahkan kepala babi, kepala kambing, semua yang disenangi dipersembahkan di depan kuburan. Katanya untuk engkau, untuk papa, untuk mama, untuk emak. Perhatikan baik-baik, orang yang sudah mati tidak bisa makan lagi. Selagi waktu masih dia hidup, berikan makan yang terbaik, apapun yang dia mau kasih. Sekalipun orang tuanya akan kembali kepada anak-anak, sifat anak-anak yang mungkin karena sudah begini, akhirnya tidak bisa memegang piring, jatuh. Jangan dimarahin. Ketika kamu kecil, apakah ketika saudaraku orang yang mengasihi, ketika piring itu dijatuhkan, pasti anak ini dibelikan supaya tidak kena pecahan daripada piring atau apapun gelas yang ada. Dikumpulkan oleh orang tua, diberitahu, hati-hati nak, jangan dipukul. Apa yang kau tabur, satu saat kau juga akan menuainya. Berapa banyak sekarang anak-anak berkata, mama aku sekarang cerewet. Ingat, kita nanti akan tua, dan mungkin bisa kita lebih cerewet daripada orang tua kita. Inilah saudaraku, mari belajar bersama-sama, saling menopang satu dengan lain, saling menopang satu sisi dan satu sisi dalam kelemahan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangan, salinglah menopang. Saya yakin percaya ketika satu ada kekuatan, maka kita bisa menghadapi musuh apapun, badai seberat apapun, itu pasti bisa dilewati. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar bagaimana keluarga kita. Hendaklah kita jangan sampai kita pernah cinta kita sudah mulai pudar. Kembalilah kepada cinta yang mula-mula. Semakin tua harusnya semakin kita dapat mencintai. Ya, saya belum pernah melihat di sini ya pasangan hidup, yaitu kakek nenek yang bergandeng tangan ketika datang dan kita pulang. Siapa di sini yang nenek-nenek, yang mbah-mbah sama kakek-kakek yang masih hidup sama-sama pasangannya? Oke, nggak usah. Siapa di sini yang masih punya pasangan hidup? Angkat tangan. Ada yang mengakui dan ada yang tidak. Ya, coba nanti pulang, saudaraku bergandeng tangan. Nah, Ali, awas, malu-maluin, ya, risih. Kenapa? Gak mau digandeng.
Satu di sana, satu di sana. Ya, yang satu duduknya di sana, satu duduk di sini. Begitu. Ya, ini bukan waktunya lagi. Mari, ketika Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita sepakat, apapun yang kita doakan yang sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan pasti mengabulkan doa ini. Di sini mari kita sepakat saling melengkapi, bergandeng tangan. Dalam satu sisi keluarga, jadi keluarga yang harmonis. Ketika musuh datang, itu pasti kita akan tampil menjadi pemenangnya. Yang ketiga, kita melihat bagaimana sekarang ini gereja dengan gereja satu dengan gereja yang lain. Sudahkah terjadi okumene yang benar-benar yang Tuhan inginkan? Musuh di depan kita. Sekarang ini kita mempersiapkan antikristus akan segera muncul. Percaya tidak percaya, pengendapan firman Tuhan akan dinyatakan. Pengendapan firman Tuhan sekarang digenapi. Saudara bisa percaya tidak percaya, itu urusan saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Inilah berapa tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, Tuhan dengan jelas memperkatakan, ini waktunya gereja Tuhan bersatu, bersama-sama, bergandeng tangan untuk berdoa bersama-sama, menyembah kepada Tuhan bersama-sama, untuk meninggalkan tiang gerejamu, bendera apapun. Mari tinggalkan semua, kita bersama-sama duduk di kaki Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tetapi apa dilakukan gereja sekarang? Menyatakan akulah gereja yang paling benar, yang lain bukan. Pengurapan Allah sudah di aku, kalau dia datang urapan hilang. Penyesatan mulai terjadi. Di hari-hari ini mari persiapkan, ini waktunya. Gereja tubuh Kristus harus tersusun dengan rapi. Bagaimana gereja Tuhan satu dengan lain? Para hamba Tuhan, mari, kota ini di mana kita berdiam, sudahkah kita menjadi bisa berdampak? Untuk apa? Memenangkan banyak jiwa. Ketika kita bersatu, firman Tuhan sudah mencatat, ketika kita hidup rukun satu dengan lain, maka berkat Allah akan dicurahkan bagi kehidupan kita. Itu jelas. Oleh karenanya marilah bagaimana kita saat ini gereja Tuhan, sudahkah kita bersatu bersama-sama? Saya tidak mengatakan kita harus bersatu dalam organisasi, kita tidak. Tetapi yang saya maksud adalah kita bersama-sama bergandeng tangan, berdoa untuk kota dimanapun kita berada. Bangsa ini kita berdoa bersama. Saya masih mengingat, saudaraku, beberapa tahun yang lalu, ketika gereja mulai dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah berdoa, mereka bergandeng tangan, sudah menjadi hitam, menjadi abu, tetapi mereka masih berdoa. Berapa banyak orang yang dibunuh karena Kristus. Berapa banyak orang yang sudah berdoa, gereja semua dibakar. Ketika terjadi ini, barulah hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan bergandeng tangan, menangis di hadapan Tuhan supaya tetap satu. Yesus berdoa, jadikan mereka satu seperti Bapa dan Yesus satu. Tetapi ketika sudah menjadi zona nyaman, saling sikut menyikut, saling tendang menendang, dan inilah sudah tidak ada waktunya lagi
gereja Tuhan begini. Ini waktunya gereja Tuhan tunduk di kaki Tuhan, bergandeng tangan bersama-sama, menangis tuh bangsa-bangsa, menangis keadaan dunia ini yang semakin kita melihat tidaklah mudah. Tantangan yang ada, Amalek yang ada, tetapi inilah kita waktunya kita bersatu bersama, bergandeng tangan, seia, sehati, sepikir, dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh mereka berdoa bersama-sama. Sekalipun kau ada doa di gerejamu, mari luangkan waktu kita tertentu untuk kita bisa bersatu bersama. Untuk apa? Berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah Amalek yang harus kita kalahkan. Tanpa ada satu kesatuan untuk saling melengkapi, kita tidak akan mampu. Lihat Musa, seorang diri, ternyata tangan semakin penat. Ketika tangan ini turun, maka kalahlah bangsa Israel. Tapi ketika tangan ini dinaikkan kepada Tuhan, maka bangsa Israel menang. Ini sudah waktunya gereja Tuhan saling melengkapi, di kanan dan di kiri, saling melengkapi bersama-sama. Untuk apa? Datang berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ini, keluarga, gereja lokal, gereja Persatuan Oknum ini, marilah ketika kita bersatu menangis di hadapan Tuhan. Saya akan percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Mana menjadikan satu kemarin saya melihat ini, saya akan bertanya sama Tuhan. Ketika terjadi ombak, dengan jelas ombak ini gede banget, silih berganti. Apakah ini sudah waktunya itu jiwa-jiwa diselamatkan? Apakah ini sudah waktunya Tuhan gelombang berkat disampaikan kepada umat-umat pilihan? Apakah ini menjadi pertobatan? Tuhan sudah mulai mencoba mengingatkan kita. Saya masih berdoa, tapi pasti nanti ada jawabannya. Apakah hujan keselamatan ini sudah dinyatakan? Inilah waktunya gereja Tuhan bersaksi. Ini waktunya Tuhan untuk kita mari bersama-sama, untuk kita mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Jangan sampai ketika waktunya tiba kita adalah orang-orang yang tertinggal. Tapi mari, selagi waktu masih ada kesempatan, adalah kita saling bergandeng tangan, saling menopang. Ketika kita saling menopang, maka kita melihat ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemenangan diberikan atas kehidupan kita ketika kita bersama-sama naikkan syukur pada Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya dengan menopang satu dengan lain. Maka apapun yang kita naikkan di dalam peperangan, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari mengajak pada Bapak Ibu Saudaraku ketika masih ada penghalang, perlu kita membereskan. Suami dan istri ketika ada kekecewaan, Amalek ketika terjadi kekecewaan, maka menjadi pada permusuhan antara Amalek dengan Israel. Mari jangan sampai kita ada kekecewaan, sakit hati, kita perlu beres. Atau dosa-dosa yang lain, dalam kebencian, mari kita tinggalkan dan kita minta ampun. Perlu dibereskan sama Tuhan, kepada Tuhan. Mari kita saudaraku minta, saling kita menopang bersama-sama untuk saling mendukung doa. Saling kita bersama-sama
untuk kita angkat doa-doa kita bersama di dalam hadirat Tuhan. Untuk setia, sehati, sepikir, setujuan, dan tidak bergerak sampai matahari terbenam, dengan tongkat Allah yang ada di serta menyertakan Tuhan di dalam peperangan ini. Yang imannya tidak mudah goyah, kesetiaannya tidak mudah goyah, tetapi mari kita perlu bersama-sama dan yakin percaya ketika kita melakukan ini, apapun musuh yang sedang kita hadapi, mungkin itu ekonomi kita, masa depan kita, apapun yang ada, keluarga kita, di dalam lingkungan kita, kami yakin percaya ketika kita naikkan bersama-sama, saling mendukung bersama-sama, doa orang benar itu besar kuasanya. Apapun yang kau minta ketika kita sepakat, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Jawaban itu pasti datang pada kita, karena segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami, kami boleh mempersiapkan kehidupan setiap kami, gereja lokal, keluarga, dan bahkan Ogemini. Kami berdoa ya Tuhan, inilah firman-Mu itu terjadi atas kami dimanapun kami berada. Sehingga kami menyatukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, maka Tuhan akan terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan. Ketika kami berdoa bersatu bersama-sama, ini waktunya, maka hari akan dipercepat Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kuduskan hati kami, biar kami memiliki kasih yang mula-mula untuk kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami, ampuni pemerintahan yang ada, oknum-oknum yang tidak berkenan, yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan hal-hal untuk demi kepentingan sendiri. Biarkan Engkau sendiri ikut campur ya Tuhan, mengikatkan mereka untuk mereka bertobat dan kembali ke dalam jalan yang benar. Bagi kami semua ini waktunya menjadi pertobatan dan keselamatan Kau nyatakan atas kami. Biarkan kami berdoa untuk kota ini ya Tuhan, menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan, menjadi kota yang penuh dengan kesejahteraan, karena kesejahteraan adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, segala semua oknum-oknum kuasa kegelapan yang menghalangi di kota kami ini, aku tolak Engkau demi nama Yesus Kristus. Biarkan Tuhan curahkan berkat-Mu, menjadikan satu dalam kehidupan kami, cinta kasih-Mu atas kehidupan kami, menjadikan satu kehidupan kami yang menjadikan hidup yang menjadi yang terus lebih daripada pemenang di dalam segala hal. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Biarkan kami berdoa lawan maut terus terjadi. Bagi kami pemirsa yang ada, yang mendengarkan melalui dari video ini, biarkan Kau berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa, biarkan yang sakit Tuhan Kau jamah dan Kau sembuhkan. Yang kami berdoa iman mereka yang lemah, Tuhan kuatkan setiap kami, ya kami boleh lebih lagi untuk kami Tuhan mendengarkan Injil, bukanlah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kami merindukan Tuhan, terus Engkau melawat setiap kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang benar-benar layak dan berkenan di hati-Mu. Ketika waktunya tiba, kami didapati tidak cacat dan tidak celah di hadapan Tuhan. Itulah doa kami dan permohonan kami, sehingga ketika waktunya tiba, Engkau menjemput kami. Tidak ada satupun ciptaan-Mu itu binasa, tapi kami merindukan ya Tuhan, semuanya kami diangkat bersama-sama dengan Engkau, bertemu di atas awan-awan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya firman-Mu disampaikan, biarkan itu tertanam dalam hati kami. Biarkan kami melakukannya Tuhan. Ketika kami melakukan, maka Tuhan memberkati setiap kami dan kami menjadi pemenangnya. Kami boleh menang atas musuh-musuh kami ketika kami bersatu bersama-sama untuk kami saling menopang dan saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami untuk mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Biarkan kami terus Tuhan, makin hari kami untuk mencintai Engkau dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, semua hanya menghormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Aku cinta kepadamu Yesus. Aku cinta kepadamu Yesus. Aku cinta kepadamu Yesusku. Aku cinta Yesus. Katakan bersama-sama. Aku biarkan menjadi satu doa kita dan iman kita, dan untuk memperkatakan Yesus, aku mencintai Engkau. Aku mencintai Engkau lebih dari segalanya. Aku cinta kepadamu Yesusku. Aku cinta
firman Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan berkat Allah dicurahkan daripada Bapa di surga, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di kota maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya.